Halo semuanya, balik lagi ketemu lagi dan berjumpa di channel yang gak terlalu jelas dan gak terlalu bermakna ini. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang sistem kerja yang ada di pabrik. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mau kerja di pabrik, atau buat kalian yang baru lulus sekolah, kalian wajib simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu gue mau minta maaf karena gue baru sempet bikin video lagi, soalnya kemarin banyak yang harus gue prioritaskan terlebih dahulu. Ditambah lagi sebelumnya kemarin kan banyak yang daftar kerja yang di Sarden melalui gue, dan ya gue harus ngurusin mereka dulu. Dan untuk yang mau kerja di Sarden lagi, sekarang ada sistem baru, mungkin next video gue bakalan jelas. Untuk sistem kerja di pabrik itu sebenarnya ada berbagai sistem ya, tapi tergantung tempat sama pabriknya juga sih kayak gimana. Tapi setahu gue sistem pabrik yang gue tahu tuh ada kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama itu ada sistem borongan, ada sistem target, ada sistem harian, sistem kontrak, dan yang terakhir sistem karyawan. Tapi ya kalau misalkan ada yang bang kok sistem ini nggak ada, ya mungkin gua belum tahu. Nah buat kalian yang udah tahu ya kalian bisa komen buat ngasih info lebih lanjutnya buat mereka yang belum pada tahu gitu. Tapi sebelum itu buat kalian yang baru pertama kali atau yang udah pernah lihat channel ini ya tapi belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channelnya, dukung gua biar suatu saat channel ini bisa berkembang ya. Jadi jangan cuma ditonton-tonton doang lah. Oke, di sini pertama gua jelasin sistem borongan dulu. Sistem borongan itu setahu gua gimana ya? Kalau kalian kerjanya cepet ya kalian gaji hari itu bisa lebih dari maksimal gitu loh. Tapi kalau kalian kerjanya lambat, gaji hari itu juga ya berarti kurang maksimal. Contohnya misalkan kayak gini, kerja di pabrik entah itu 12 jam atau 8 jam kerja ya, ibaratnya masuk jam 7 balik jam 3 lah. Kalian hari itu juga kerjanya tuh aktif, kenceng atau cepet ya bisa jadi kalian bisa lebih maksimal gitu. Misalkan biasanya dapat 100.000, nah kalian tuh kerja hari itu cepet, berarti otomatis gaji kalian lebih dari 100.000 gitu. Tapi kalau misalkan kalian hari itu kerjanya lambat, berarti kerjanya ya bisa gajinya ya bisa kurang dari 100.000. Soalnya namanya kerja di pabrik itu kan capek, pasti bolak-balik ke kamar mandi lah, atau sering ngambil air minum lah, kebanyakan bolak-balik gak jelas kayak gitu loh. Tapi emang lelaki yang kerja di pabrik tuh bolak-balik ke kamar mandi cuman buat ngerokok doang gitu loh. Soalnya ya tahu sendiri namanya cowok perokok gitu. Tapi itu ya gua nggak ngasih contoh buat ditiru gitu ya, bolak-balik ke kamar mandi cuman ngerokok di WC. Soalnya kebanyakan ya emang kayak gitu sih. Dan untuk sistem target, sistem kerja target itu kayak gimana ya? Misalkan kalian produk pakaian, makanan atau apa gitu ya, sehari ditargetin harus dapat 5 kilo, ibarat contohnya dari jam 7 sampai jam 3 sehari targetnya 5 kilo. Jam 3 udah melebihi target, biasanya lu dapat bonus, tergantung pabriknya sekilonya berapa duit ya, berarti kan lu lebih dari target. Biasa target 5 kilo jadi 6 kilo ya berarti lu dapat bonus 1 kilo gitu. Tapi ada juga yang lu belum dapat target, udah jam 3 biasanya lu disuruh balik, udah waktunya balik gitu, bukan diusir, udah waktunya balik ya lu balik. Tapi berarti apa ya, hak gaji hari itu lu kurang maksimal gitu. Tapi ada juga yang pabrik kalau misalkan belum dapat target ya suruh biar lu nyampe target terus gitu ya. Balik lagi sih tergantung tergantung pabrik ya, tergantung tempat sama pabrik lah gitu. Soalnya biasanya beda pabrik, beda tempat, beda lagi peraturannya. Selanjutnya sistem harian. Sebenarnya tuh harian tuh ada dua ya, ada harian tetap dan ada harian lepas gitu. Kebetulan gue udah pernah nyobain keduanya, harian lepas kayak gimana, harian tetap kayak gimana. Cuman perbedaannya harian lepas tuh kita nggak dapet fasilitas kayak BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Dan untuk kalau sistem harian tuh ya normal-normal aja, kalian kerja 8 jam, kalau lebih dari 8 jam ya hitungannya lembur. Tapi ada juga yang sistem harian tapi jam kerjanya 12 jam, ada juga. Kalau kayak gitu hitungannya ya mungkin bisa
lembur, atau mungkin ya emang 12 jam kerja gitu. Soalnya kalau yang sistem harian 12 jam kerja gue belum ngerasain. Mungkin kalian yang udah ngerasain kerja sistem harian tapi kerjanya 12 jam kerja, gajinya hitungannya gimana ya, kalian bisa komen di video ini. Dan untuk yang selanjutnya ada sistem kontrak. Nah, untuk sistem kontrak ini sistemnya tuh misalkan biasanya ya setahu gua ya, training 3 bulan, terus kontrak pertama setahu gua 6 bulan, kontrak kedua 1 tahun. Tapi ada juga yang kontrak pertama langsung 1 tahun. Dan untuk kerjanya ya normal, kerja 8 jam, lebih dari 8 jam hitungannya lembur. Untuk fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ya itu pasti dapat, tapi gimana pabriknya juga, soalnya kan ya masih ada beberapa mungkin pabrik-pabrik yang bandel, sistem kerjanya kontrak tapi nggak bisa ngasih fasilitas, tapi gajinya full, nggak dipotong sama BPJS gitu. Kan biasanya kalau misalkan ada BPJS ya gaji misalkan berapa juta ya dipotong berapa persen gitu dari gajinya buat bayar ansuran, buat bayar BPJS nya sendiri gitu. Nah, untuk selanjutnya sistem karyawan. Untuk karyawan ini mungkin gimana ya, kalian nggak boleh terlalu berharap bisa jadi karyawan, soalnya dari harian dari training ke kontrak, dari kontrak ke karyawan, perjalanan kontrak ke karyawan tuh nggak gampang gitu. Lu sewaktu-waktu bisa aja dijatuhin sama temen lu sendiri. Kenapa gue bilang kayak gini? Soalnya saingan di pabrik itu bukan cuma 1-2 orang, tapi satu pabrik yang belum jadi karyawan itu saingan lu semua. Temen lu juga kalau misalkan belum jadi karyawan, otomatis dia juga saingan lu. Soalnya kalau kerja di pabrik yang masih bisa ada pengangkatan karyawannya, lu nggak bakal memandang itu temen, saudara, atau siapa. Lu sekarang ngobrol di depan lu ngobrol baik-baik, oke, ngedukung lu, tapi misalkan di belakang lu entah itu dia ngobrol sama atasan, sama HRD, pasti ngejatuhin lu. Soalnya kenapa? Ya dia juga pengen diangkat karyawan, bukan cuman lu doang gitu loh. Ditambah lagi HRD sama atasan tuh ngelihat lu dari absensi sama kinerja di lapangan. Absensi lu terakhir setahun 2 tahun ini gimana? Ya bagus apa enggak nih? Atau banyak bolos, izin, atau sakit gitu. Mungkin aja itu kurang bagus di mata HRD. Ditambah lagi kerja di lapangan lu di mata atasan lu kayak gimana, kerja di lapangan udah bisa menguasai semuanya atau cuman setengahnya nih. Terus ada temen lu yang udah bisa menguasai semuanya, ya mungkin yang diprioritaskan temen lu gitu loh. Dan ditambah lagi biasanya kalau pabrik mau ngangkat pegawainya ke karyawan, itu biasanya pabrik-pabrik yang mungkin masih peduli sama kalian, atau mungkin pabrik yang baru berdiri setahun 2 tahun gitu. Tapi gimana situasi pabrik lu sama gimana wilayah lu, soalnya nggak semuanya pabrik itu bisa ngangkat anak buahnya jadi karyawan. Oke, sekian dari gua. Mungkin next time gua bakalan ngobrol sama si Rian masalah sistem baru kerja di Sarden tuh kayak gimana. Dan buat kalian yang baru datang ke channel ini atau yang udah sering lihat channel ini dan belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channelnya, like videonya, dan dislike jika kalian tidak suka. Dan mungkin kalian bisa ngasih masukan lagi melalui kolom komentar di video ini.